Apa itu flowchart? Yaitu teknik analisis yang digunakan untuk menggambarkan beberapa aspek dari sistem informasi dengan cara yang jelas, ringkas, dan logis. PT Nongguan Biotech flowchartnya sebagai berikut. Kita membahas tentang siklus produksi. Nah, di mana distributor memproduksi barang, kemudian barang disimpan di dalam gudang, dan agen memesan ke distributor. Pada saat agen memesan ke distributor, kita melakukan siklus stok barang, di mana barang tersebut ada atau tidaknya kita sebagai distributor untuk menginformasikan ke pihak agen. Nah, setelah sudah mengetahui, yaitu akan konfirmasi pada agen bahwa barang itu tersedia. Kemudian agen melakukan transaksi dengan distributor, di mana melakukan siklus transaksi setuju atau tidaknya. Jika ia setuju, barang akan dikirim ke agen dan barang akan diterima oleh agen yang setelah pengiriman disepakati. Kemudian pada barang yang diterima oleh agen tersebut akan mengecek siklus kondisi barangnya layak atau tidak. Jika pada agen tersebut melihat bahwa ketidaklayakan barang tersebut, maka barang akan dikembalikan ke distributor dan akan dilakukan daur ulang. Jika barang itu layak untuk dijual, maka agen tersebut akan menjual barang tersebut dan melakukan siklus penjualan barang, yang dimana siklus penjualan barang itu akan mencatat barang laku dijual atau barang yang tidak laku dijual. Jika barang yang tidak laku dijual, akan dikembalikan ke distributor lagi dan melakukan konfirmasi ke pihak distributor, dan distributor akan melakukan daur ulang barang tersebut. Siklus pendapatan merupakan suatu kegiatan yang terjadi dalam perusahaan, di mana perusahaan melakukan operasinya dari menerima atau merespon pesanan pelanggan hingga memperoleh pembayaran dari pelanggan dan menyusun laporan. Kegiatan yang terjadi dalam siklus pendapatan seperti penerimaan pesanan, pembuatan dokumen pesanan penjualan, penyiapan barang, penagihan pelunasan, dan penerimaan pelunasan. Pentingnya sistem informasi akuntansi dalam siklus pendapatan adalah mendukung kinerja beroperasi bisnis perusahaan dengan memproses data transaksi secara efisien. Paparkan prosedur-prosedur yang terdapat pada flowchart perusahaan ini, terutama pada siklus pendapatan. Ada 3 divisi yang berkaitan dengan siklus pendapatan pada perusahaan ini. Pertama yaitu bagian penjualan, yang kedua yaitu kasir, yang ketiga yaitu bagian pembukuan. Pada bagian penjualan ini, pada saat pelanggan sudah melakukan pemesanan barang, maka bagian penjualan ini segera membuatkan nota atau bukti suatu transaksi pembelian suatu barang yang dilakukan secara tunai. Biasanya nota ini dibuat sebanyak 2 rangkap. Salinan lembar pertama yaitu diserahkan kepada pembeli, dan salinan keduanya itu disimpan untuk arsip atau bahan pencatatan pada laporan keuangan perusahaan. Dan bagian penjualan ini juga bertugas untuk memindahkan barang ke petugas penyerahan barang yang akan nanti disampaikan kepada pembeli atau pelanggan yang sudah memesan barang. Dan pada divisi kedua yaitu kasir, yang mana tentunya sebagai penerima uang, dan kasir akan diberi lembar nota pertama untuk dimintai cek lunas dan akan diserahkan kembali kepada pelanggan. Selanjutnya pada divisi ketiga yaitu bagian pembukuan. Pada bagian pembukuan ini akan menerima nota lembar kedua dan akan diinput pada jumlah penerimaan kas serta buku besar, yang mana nantinya sebagai pendapatan bahan pelaporan keuangan kepada pimpinan perusahaan. Pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terperinci yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan biaya total, memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi. Dalam siklus pengeluaran, pihak manajemen diharapkan mampu mengawasi, mengevaluasi efisiensi serta efektivitas proses siklus pengeluaran yang membutuhkan kemudahan akses ke data terinci mengenai sumber daya yang digunakan dalam siklus pengeluaran, kegiatan yang mempengaruhi sumber daya tersebut, serta para pelaku yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Prosedur dari pengeluaran kas, dan ini juga merupakan penjelasan dari flowchart pengeluaran kas. Yang pertama, bagian supplier membuat faktur rangkap 2
lembar 1 dikirimkan ke bagian pembayaran, dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Prosedur yang kedua yaitu bagian pembayaran menerima faktur lembar 1 dari supplier. Berdasarkan faktur tersebut, bagian pembayaran membuat surat permintaan pengeluaran kas atau yang disebut dengan SPPK sebanyak rangkap 2, lembar 1 dikirimkan ke manajer, dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Prosedur yang ketiga yaitu manajer akan menerima SPPK lembar 1. Berdasarkan SPPK tersebut, manajer akan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui kepada bagian pemegang kas. Prosedur yang keempat yaitu bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui. Berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut, bagian pemegang kas membuat bukti kas keluar ataupun yang disebut dengan BKK sebanyak rangkap 3. Lembar 1 beserta uang dikirimkan ke bagian pembayaran, lembar 2 dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar 3 disimpan sebagai arsip. Prosedur yang kelima yaitu bagian pembayaran menerima BKK lembar 1 beserta uang. Selanjutnya, bagian pembayaran tersebut melakukan pembayaran kepada supplier. Prosedur yang keenam yaitu supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut, supplier membuat surat pelunasan pembayaran atau yang disebut dengan SPP sebanyak rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Prosedur yang ketujuh yaitu bagian pembayaran menerima SPP lembar 1, kemudian membuat laporan pembayaran atau yang disebut dengan LP sebanyak rangkap 2, lembar 1 dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Prosedur yang ke-8 yaitu berdasarkan BKK lembar 2 dari bagian pemegang kas dan LP lembar 1 dari bagian pembayaran, bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas ataupun yang disebut dengan LPK sebanyak rangkap 2, lembar 1 dikirimkan ke manajer, dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Tentang siklus penggajian. Apa sih yang dimaksud dengan siklus penggajian? Siklus penggajian menurut Ramni dan Steinbart yang merupakan ahli sistem informasi akuntansi bahwa siklus penggajian adalah rangkaian aktivitas bisnis berulang dan pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pengelolaan pegawai di tempat kerja yang secara efektif. Nah, pada siklus penggajian ini, prosedur penggajian yang baik seharusnya dijalankan dengan secara efektif, yang dimana maka diperlukan sistem informasi akuntansi yang relevan sebagai sarana komunikasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan yang dimana merupakan kebutuhan manajemen. Nah, pada siklus penggajian ini di perusahaan ini terdapat 4 divisi, yang dimana ada bagian karyawan, ada bagian bendahara, ada bagian sekretaris, dan ada bagian pimpinan. Nah, yang pertama, pada bagian karyawan akan meminta data karyawan terlebih dahulu, kemudian diserahkan ke bagian bendahara sebagai data 1. Yang dimana setelah data 1 itu ada dari data karyawan, kita akan memproses data karyawan tersebut dan kemudian membuat 2 rangkap. Yang rangkap pertama yaitu akan diberikan ke bagian pimpinan sebagai data karyawan yang valid. Yang rangkap kedua akan disimpan oleh bendahara sebagai data karyawan yang valid. Nah, pada bagian sekretaris kita akan membuat daftar kehadiran. Setelah membuat daftar kehadiran, kita akan membuat rekapitulasi kehadiran karyawan yang dimana kita akan membuat 2 rangkap. Yang rangkap pertama akan disimpan oleh sekretaris, yang rangkap kedua kita akan berikan ke bagian bendahara sebagai daftar hadir karyawan yang valid. Nah, setelah kita membuat daftar hadir karyawan yang valid yang disimpan oleh bendahara, terdapat data karyawan yang valid di pimpinan dan kemudian data karyawan yang di ACC dari pimpinan akan diserahkan oleh bagian bendahara, yang dimana data karyawan yang di ACC disimpan bendahara. Setelah itu bendahara akan membuat daftar dan menghitung gaji karyawan. Setelah membuat daftar dan menghitung gaji karyawan, kita akan membuat 2 rangkap. Yang rangkap pertama akan disimpan sebagai
data gaji karyawan oleh pimpinan. Yang rangkap kedua kita akan disimpan oleh bagian bendahara sebagai data gaji karyawan. Nah, setelah itu pimpinan akan membuat daftar gaji karyawan yang sudah di ACC, kemudian memberikan lagi ke bagian bendahara sebagai daftar gaji karyawan yang di ACC. Kemudian bagian bendahara membuat slip gaji karyawan yang di ACC menjadi 2 rangkap. Yang rangkap pertama akan disimpan oleh bagian bendahara, yang rangkap 2 kita akan serahkan ke bagian karyawan. Nah, setelah akan dibagikan ke bagian karyawan, nanti karyawan yang akan memberikan slip gaji tersebut dan gaji tersebut kepada karyawan. Siklus akuntansi adalah sistem laba dimulai adanya pembeli dan penjual. Setelah itu adanya penawaran barang di antara si pembeli dan penjual yang kemudian mencatat hasilnya dari penawaran tersebut. Setelah penawaran tersebut dicatat pada database dan adanya pencatatan pemilihan barang yang sudah terjual. Setelah pemilihan barang dicatat lagi pada database yang tersedia. Pada penawaran dan database barang akan menghasilkan barang yang tersedia atau tidaknya. Apabila barang tersedia atau tidaknya akan dicatat pada transaksi pembayaran jika barang tersebut tersedia, dan mencatatnya lagi pada barang yang akan dibeli, dan dicatat kembali pada barang yang sudah laku terjual yang kemudian dicatat pada database yang tersedia. Secara umum, siklus keuangan sistem informasi akuntansi dapat kita artikan sebagai langkah-langkah atau proses akuntansi untuk menghasilkan informasi keuangan, mulai dari transaksi sampai penyajian laporan keuangan. Siklus akuntansi diawali dari adanya transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Transaksi juga dijadikan sebagai titik awal untuk memulai proses akuntansi. Atau dengan kata lain, ada tidaknya aktivitas pencatatan akuntansi sangat bergantung kepada ada tidaknya transaksi yang dilakukan perusahaan aktivitas, seperti pembelian dan penjualan. Selanjutnya, transaksi yang dilakukan perusahaan harus memiliki bukti atau dokumentasi. Transaksi yang tidak memiliki bukti sebagai dokumentasi tentu tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah transaksi. Bukti transaksi merupakan syarat mutlak untuk mengakui keberadaan dari sebuah transaksi. Langkah selanjutnya, dokumentasi dicatatkan atau dijurnal ke dalam buku harian. Buku harian ini merupakan catatan untuk merekam transaksi perusahaan pertama kalinya. Dari buku harian diteruskan ke buku besar atau diposting. Buku besar digunakan untuk mengklasifikasikan perkiraan per jenis. Apabila kita belum mendapatkan informasi yang lengkap dalam buku harian tentang mutasi setiap jenis perkiraan, maka dalam buku besar ini kita sudah dapat mengetahui mutasi setiap jenis perkiraan. Di samping buku besar umum, terlihat buku besar pembantu yang digunakan untuk cross-check dengan buku besar umum. Buku besar pembantu ini dasar pencatatannya adalah langsung dari bukti asli, sehingga daya kontrolnya terhadap buku besar umum tinggi. Setelah buku besar disiapkan, selanjutnya dibuatkan buku neraca saldo yang digunakan untuk mengkoreksi jika terjadi kekeliruan mulai dari dokumentasi transaksi sampai buku besar umum. Buku neraca saldo ini berisi saldo-saldo perkiraan dalam sebuah perusahaan setelah neraca saldo disiapkan. Maka dibuatkan neraca lajur yang digunakan untuk mempermudah penyajian laporan keuangan dengan berbagai penyesuaian yang dilakukan. Dari neraca lajur tersebut
adanya flowchart memiliki fungsi diantaranya adalah untuk menggambarkan penyederhanaan suatu rangkaian proses atau prosedur sehingga dapat mudah dipahami dan mudah dilihat berdasarkan urutan langkah dari suatu proses.